Bang, saya lo udah puluhan tahun di Jakarta, hampir tiap hari nih lihat itu gedung-gedung di seberang kayak ketutupan kabut atau asap. Padahal mah udara panas mana ada kabut, terus juga perasaan kagak ada yang bakar-bakar tengah hari gini. Emang itu apaan ya? Kok bisa kayak gitu? Oh, kabut atau asap yang itu ya, Bang. Jadi gini, yang ada di udara sekitar kita ini namanya smoke. Sama seperti yang Abang bilang tadi, yaitu kabut atau asap. Seperti namanya, yaitu smoke, yang merupakan campuran dari smoke atau asap dan fog atau kabut. Jadi, faktor penyebab utama dari smoke ini bukan karena ada yang bakar-bakar di siang hari kayak yang Abang bilang tadi. Tapi, faktor penyebab utamanya adalah emisi dari kendaraan. Tahu sendiri kan, kalau Jakarta itu kota yang padat kendaraannya. Nah, emisi dari kendaraan itu tadi berwujud NO2 atau nitrogen dioksida. Dan apabila nitrogen dioksida ini atau partikulat yang lain terkumpul di atmosfer, lalu teroksidasi oleh sinar matahari, maka terciptakanlah photochemical smoke yang abang lihat selama ini. Waduh, saya baru tahu nih ada yang namanya begituan. Tapi bang, ibarat katakan tuh kabut muncul terus dah bertahun-tahun. Gimana cara ngatasinya ya? Siapa yang bisa ngilangin tuh kabut? Yang bisa ngilangin smoke itu tadi ya kita sebagai manusia itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, faktor utamanya itu kan ada dua, emisi dan juga sinar matahari. Nah, kita hanya bisa mengurangi dua faktor itu. Tapi, gak mungkin dong kita sebagai manusia mengurangi faktor sinar mataharinya. Jadi hanya ada satu yang bisa kita kurangi, yaitu faktor emisi. Sebenarnya bukan hanya emisi kendaraan saja yang bisa menciptakan smoke ini. Ada contoh emisi lain seperti emisi industri. Lalu, bagaimana cara kita mengurangi emisi ini? Contoh saja seperti emisi kendaraan. Untuk menguranginya kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan motor atau kita gunakan seperlunya saja. Lebih baik lagi jika kita memanfaatkan transportasi umum dan lebih baik lagi jika kita berjalan dan menggunakan sepeda. Lalu untuk emisi industri bisa diciptakan regulasi-regulasi baru untuk memberi batasan pada emisi gas buangan dari industri itu sendiri. Buset, bisa gitu ya bang? Bang, saya jadi mau tanya nih, kan balik saya naik motor ya pasti kena tuh polutan. Gimana ya biar saya nggak kena dampak jeleknya polusi udara? Ada saran saya pergi kantor atau pulang kantor, jam berapa nggak biar polusinya paling dikit? Terus saya kudu ngapain aja biar nggak kena polusi? Oke, di sini kan masnya tanya mengenai apa dampak dari polutan dan juga apa manfaat dari polutan. Untuk dampaknya sendiri ya bisa Mas lihat secara langsung di sini di mana banyak sekali kabut asap ya, yang dimana itu bisa juga mengganggu penglihatan. Selain itu juga apabila dihirup secara terus-menerus juga bisa menurunkan kinerja paru-paru. Selain itu juga bisa memicu penyakit jantung. Ya intinya ngeri sih Mas dampaknya bagi kesehatan terutama ya. Tapi selain dampak tadi juga ada manfaatnya seperti misalnya polutan organik. Eh, Salah satunya itu kayak humus kayak gitu kan, dimana itu bisa membantu menyuburkan tanah. Itu salah satu manfaat dari polutan. Ya intinya kayak gitu sih Mas. BTW nih bangnya, saya jadi penasaran. Kalau di luar banyak polutan gitu di dalam ruangan pasti lebih aman dongnya. Kagak ada kan ya polusi udara di dalam ruangan mah? Emang apa coba sumber polusi di ruangan kayak gini? Ya kalau menurutku sih mas ya, masnya kalau misalnya pulang atau kerja tuh, masnya pakai masker aja sih mas, yo buat mengurangi lah, mengurangi udara yang masuk di hidung atau alat pernafasan gitu. Nah, kemudian buat waktunya sih, kalau menurutku sih waktu di saat sepinya kendaraan di jalan sih. Soalnya kalau sepi kendaraan di jalan otomatis kan di jalan kan polusi udaranya sedikit gitu mas ya. Kalau menurutku gitu. Ya kalau tanya jamnya sih kalau menurutku sih di jam jam sesudah subuh gitu mas. Kalau berangkat, kemudian kalau pulang habis maghriban lah. Kalau semisalnya masnya maghrib masih rame di jalan, ya masnya bisa lewat
jalan alternatif sih, yang intinya sepi kendaraan di situ dan polusi udaranya sedikit. Itu sih mas kalau menurutku. Bi mantap bener nih abang. Kan kita kerja di perusahaan konstruksi bangunan ya. Terus saya dengar abang ini lulusan teknik sipil UM, cum laude lagi. Emang apa sih manfaatnya tahu pencemaran udara buat lulusan sipil bang? Di mana kepakainya? Loh ya tetap ada sih mas. Meskipun di luar, di dalam ruangan ya tetap ada polusi udara mas. Tapi contohnya kalau di dalam ruangan itu polusi udara itu dari kayak parfum atau kalau misalnya sama rokok ya dari asap rokok itu. Maka dari itu mas, kalau semisal sama rokok ya di luar aja. Dan kalau semisalnya di dalam ya dekat jendela atau ventilasi udara gitu mas. Jadi kalau semisalnya di rumah, kalau bisa sih banyak ventilasi udara, banyak jendela itu makin, menurutku lingkungan itu bisa dikatakan lingkungan sehat ya mas. Soalnya kenapa? Kalau menurutku kalau misalnya ruangan itu makin banyak ventilasi udara, otomatis udara di situ bisa bergantian dengan udara di luar gitu mas. Jadi ada sirkulasi udaranya gitu. Ya. Tapi kalau semisalnya nggak ada sirkulasi udara atau ventilasi atau jendela, ya bahaya sih mas. Bisa menyebabkan pengap di ruangan itu atau sesak atau pusing. Menurutku gitu sih mas. Manfaatnya sendiri untuk kita sebagai lulusan teknik sipil, apa sih manfaatnya mempelajari pencemaran udara ini? Nah, seperti yang kita ketahui di sebelumnya itu, di mana apa namanya, di mana manfaatnya apa sih belajar mengenai pencemaran udara ini sebagai kita sebagai lulusan teknik sipil seperti kita ini? Mungkin seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasannya banyak sekali macam-macam pencemaran udara yang ada. Nah, hubungannya sama konstruksi itu apa? Ya, contohnya itu seperti apa ya? Kita bisa mendesain rumah atau bangunan yang ramah lingkungan, di mana yang berhubungan dengan pencemaran udara ya, di mana kita bisa membuat atau mendesain rumah atau bangunan itu yang memiliki ventilasi yang cukup. Ya, karena kalau misal rumah atau ventilasi itu rumah atau bangunan itu tidak memiliki ventilasi yang cukup, nantinya kan pastinya kan akan membuat bangunan itu lembab, di mana kalau lembab itu juga bisa meningkatkan CO2 di udara. Nah, apabila CO2-nya semakin banyak, produksi CO2 dalam ruangan tersebut semakin banyak. Nah, kita yang masuk di ruangan itu juga tidak nyaman. Selain tidak nyaman, kita juga juga berdampak lah pada kesehatan seperti itu. Nah, selain membuat ventilasi yang cukup tadi, nah, misal nih kita punya teman yang suka merokok. Nah, gimana caranya kita mendesain bangunan supaya teman kita ini bisa ngerokok. Cuman kita sebagai orang lain yang ada di dalam bangunan tersebut juga nggak terganggu sama asap rokoknya si teman kita ini. Ya, kita sebagai eh, yang mendesain bangunan tersebut juga harus memikirkan hal tersebut, di mana nantinya kita harus eh, mendesain smoking area. Nah, seperti itu, di mana teman kita bisa ngerokok dan kita juga nyaman, tetap nyaman seperti itu sih. Kurang lebih kayak gitu sih Mas kalau dari aku. Siap bang. Ilmu yang abang tadi ceritain gak bakal saya lupa. Makasih banyak.